Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nani atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab mulai dari pertanyaan nomor 1, yakni tentang bagaimana cara membuat TP dari CP. Yang pertama adalah merumuskan secara langsung, dan yang kedua menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi antara kompetensi dan juga ruang lingkupnya dipisah-pisah, kemudian nanti digabungkan menjadi TP. Kata kerja dalam kompetensi yang dipakai adalah kata kerja operasional yang bisa diambil dari taksonomi Bloom atau mungkin teorinya revisi Anderson, Marzano, dan juga teori lainnya. Dan yang ketiga adalah lintas elemen, artinya menggabungkan setidaknya 2 elemen sehingga TP-nya digabungkan menjadi lintas TP. Soal yang kedua adalah bagaimana cara membuat sebuah alur tujuan pembelajaran dari TP. Yang pertama, kita harus memahami apa itu CP sebagai arah utama pembelajaran, dan yang kedua, mengidentifikasi semua TP yang relevan dari CP tersebut. Yang ketiga, mengelompokkan TP yang berkaitan dengan tema atau materi yang sama. Kemudian baru menyusun TP secara bertahap, bisa dimulai dari yang mudah dulu, kemudian yang kompleks atau yang sulit. Selanjutnya, mengalokasikan waktu yang sekiranya dapat digunakan, mengalokasikan waktu yang dibutuhkan dalam ATP atau selama kurang lebih satu fase, mungkin 5 JP atau 6 JP. Dan yang terakhir adalah rancang ATP dalam format tabel. Kita bisa memasukkan seperti CP, fase, alokasi waktu, kemudian glosarium, ada juga menambahkan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pertanyaan yang ketiga adalah mengenai tentang mengajar menggunakan strategi problem based learning dan juga sesuai dengan sintaks problem based learning. Yang pertama adalah orientasi pada masalah. Pada saat mengajar, sebelum masuk ke materi, guru hendaknya menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Semisal, hari ini kita akan belajar membuat job application letter yang baik dan benar agar siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Selain itu, guru juga bisa bertanya terkait apa yang mereka ketahui tentang job application letter sebagai pertanyaan pemantik. Dan yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, misal terdiri dari 4-6 orang. Masing-masing kelompok kemudian diberikan materi yang berbeda, misal kelompok pertama melamar pekerjaan menjadi barista, kelompok kedua melamar pekerjaan menjadi manajer, kelompok ketiga melamar pekerjaan menjadi content creator, dan lain-lain. Pada masing-masing kelompok mendapatkan job yang berbeda-beda. Kemudian guru menjelaskan tugas utama atau teknis pengerjaan daripada membuat job application letter, seperti halamannya minimal berapa halaman atau 1 halaman, kemudian ditulis tangan atau diketik, kemudian berapa lama pengerjaannya, kemudian pengumpulannya via
ada email atau mungkin Google Drive. Terus juga guru menyampaikan penilaian seperti yang dinilai strukturnya, kemudian bahasanya, atau mungkin kreativitasnya. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru membantu siswa dengan berkeliling, menanyai kelompok per kelompok apakah ada kesulitan, apa yang perlu dibantu. Guru juga memberikan umpan balik selama proses penulisan. Guru juga memperhatikan apakah ada siswa yang malas, apakah ada yang tidak mau bekerja kelompok. Guru berharap agar semuanya bisa bekerja bersama-sama. Kemudian sambil siswa mengerjakan tugasnya, yakni membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sebelum mempresentasikan, guru memberikan umpan balik dan juga siswa dapat mengembangkan hasil karyanya dengan misal memperbaiki grammarnya, memperbaiki tata bahasanya atau strukturnya, memperbaiki bahasanya agar lebih formal, karena surat lamaran pekerjaan itu umumnya menggunakan bahasa yang formal. Kemudian siswa menyusun final, hasil akhir daripada surat lamaran pekerjaan, kemudian dikirim bisa lewat email atau Google Drive. Selanjutnya adalah masing-masing kelompok diminta untuk mengirimkan perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari membuat surat lamaran pekerjaan, atau ada juga siswa diminta untuk memperagakan berdialog saat interview dalam wawancara terkait lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah setiap kelompok melakukan perwakilan dalam mempresentasikan hasil, kemudian guru membantu siswa untuk mengevaluasi dan juga menganalisis. Selain dibantu guru, siswa juga dapat melakukan self assessment atau peer assessment, sepertinya tanya temannya apakah strukturnya sudah benar ataupun bahasanya sudah sesuai, terus juga suratnya sudah meyakinkan, dokumennya apakah sudah lengkap, dan lain sebagainya. Selanjutnya guru membuat kesimpulan tentang belajar hari ini dan menutup pelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.